Penjara kecil Madiun. Berdasarkan peta kota Madiun tahun 1917, penjara CPM dulu bernama penjara negara atau penjara kecil. Bangunan ini dikelilingi dinding setinggi lebih kurang 6 meter, dilengkapi pagar dan pintu besi. Pintu depannya berwarna hijau, terbuat dari kayu tebal dan keras. Bagian atasnya tampak melengkung. Di keempat penjurunya terdapat gardu jaga yang letaknya lebih tinggi daripada dinding pembatas. Di balik dinding terdapat sel-sel tahanan serta berbagai fasilitas lain seperti ruang kantor, lapangan tenis, dan kebun sayur yang dikelilingi parit. Seluruhnya ada 37 kamar yang dapat menampung 287 tahanan. Di balik pintu utama yang berwarna hijau serta tinggi dan tebalnya tembok, bangunan tua tersebut ternyata banyak menyimpan rahasia. Namun tak banyak orang yang tahu kalau penjara tersebut pernah digunakan sebagai tempat menginap Perdana Menteri pertama Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir yang bernaung di bawah Partai Sosialis Indonesia atau PSI ditahan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno karena dituduh ingin menggulingkan pemerintahan. Menurut majalah Tempo edisi 72 tahun 2009, Sultan Syahrir ditahan di rumah tahanan militer sejak Maret 1962 hingga November 1962. Sebelumnya ia ditahan di rumah tahanan di Kebayoran, Jakarta. Sejak dibangun, RTM atau Rumah Tahanan Militer selalu digunakan terus untuk penjara, baik pada zaman kolonial Belanda, Jepang, hingga kemerdekaan. Di masa pendudukan Jepang, RTM berfungsi sebagai kamp konsentrasi bagi orang-orang Eropa. Hingga zaman Orde Baru, RTM Madiun masih dipakai untuk menahan beragam orang, di antaranya tahanan G30 SPKI, tahanan subversif, komando jihad, dan para kriminal. Seiring berjalannya waktu, tempat itu berubah nama menjadi Penjara Pusat Madiun pada tahun 1911. Fungsinya tetap sebagai penjara, tapi para tahanan juga dikaryakan menghasilkan sesuatu yang dapat dijual ke masyarakat umum oleh Belanda. Khusus pembangkang ditahan tersendiri lalu dibuang ke luar Jawa, seperti Ketua Gerakan Samin Madiun Projo Dikromo yang ditahan pada tahun 1915. Seiring jatuhnya kekuasaan di tangan Jepang pada tahun 1942, penjara itu dijadikan interniran. Fungsinya menahan orang Belanda
pribumi, dan pejabat Hindia Belanda di Karesidenan Madiun. Setelah era kemerdekaan, penjara tersebut diambil oleh pemerintah Republik Indonesia, digunakan sebagai rumah tahanan militer di bawah komando polisi tentara yang sekarang dikenal Korps Polisi Militer atau CPM. Pada Orde Lama, selain Sultan Syahrir, banyak tokoh-tokoh politik yang dipenjara di sini. Di antaranya Sultan Hamid Al-Qadri, Anak Agung Gede Agung, Muhammad Rum, Subadro Sastro Satomo, dan Prawoto Mangku Sasmito juga pernah ditahan di RTM karena dianggap terlihat kegiatan subversif terhadap pemerintahan pada masa itu. Sejak tahun 1980, bangunan milik Detasemen Polisi Militer Madiun itu sudah tidak berfungsi lagi.